Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Yasmin Maharani. Saya dari kelas Teknik Informatika Software Engineering pagi yang kedua. Ya, di sini saya akan menjelaskan UTS mengenai katalog dan deep link ke e-money. Nah, pertama-tama aplikasi pertama saya itu bernama katalog, yang ini bisa dilihat. Kemudian aplikasi kedua saya yang bernama dompet Sterdiu atau dompet kampus ini di sini yang ini. Di aplikasi kedua ini fungsinya berperan sebagai aplikasi e-wallet untuk memproses pembayaran. Nah, fokus dari video kali ini adalah bagaimana aplikasi katalog ini, bagaimana user itu dari aplikasi katalog itu bisa menekan tombol bayar lalu otomatis diarahkan ke aplikasi dompet yang tadi, lalu kemudian menyelesaikan pembayarannya. Lalu setelah itu hasil pembayarannya itu dikirim kembali ke katalog. Nah, pertama-tama di sini saya akan memperagakan bagaimana kita login. Nah, kemarin kan di UTS kemarin kita sudah login menggunakan bisa dua ya. Pertama email dan kata sandi, kemudian ada login menggunakan Google. Di sini saya akan menggunakan Google dulu. Sebentar. Nah, sudah seperti ini tampilan dari aplikasi saya. Nah, untuk penjelasan kodenya sendiri, ini saya menggunakan menjalankan 4 aplikasi. Yang pertama ini ada aplikasi mengenai katalog. Di sini ada susunan-susunan kodenya. Nah, tapi kemudian karena video ini kebetulan lebih menjelaskan ke tentang deep link ini, maka saya akan fokus di deep linknya itu sendiri. Yang pertama, kita bisa lihat di sini di halaman checkout page, di mana setelah user masukkan ke keranjang, barang ke keranjang, itu setelah checkout dibuat, otomatis checkout itu mengarah ke read card provider. Read card provider itu mengarah ke payment pending. Di mana di sini kita bisa melihat ada aplikasi yang berjalan juga, yaitu library mengenai kita punya tekan tombol sidik jari. Nah, setelah itu kemudian aplikasi ini juga membuka aplikasi e-money yang membungkus order ID, amount, dan description. Langsung coba launch untuk menghindari false negative can launch URL pada beberapa Android perangkat 11. Nah, kemudian di sini ada kode-kodenya. Setelah itu, barang yang tadi kita check out itu kemudian akan mengarah ke dalam aplikasi dompet digital ini. Nah, di sini ada deep link service yang menjelaskan mengenai bagaimana deep link itu terjadi. Ini ada kode-kodenya. Terus ada payment deep link page, di mana di sini kita ini melakukan memproses pembayaran tersebut. Nah, setelah pembayaran proses tersebut berhasil, maka barangnya itu akan masuk ke dalam database. Nah, di database ini sendiri ada katalog Go. Katalog Go ini menyimpan mengenai users. User ini adalah akun-akun yang sudah kita daftarkan. Tunggu sebentar karena ini agak lama ya. Nah, di sini sudah muncul users. Kemudian ada produk. Produk ini adalah produk-produk yang sudah kita tambahkan melalui backend. Nah, di backend-nya itu sendiri kita menambahkan produknya itu dengan script ya. Sebentar, kita tunjukkan backend dari katalog. Nah, ini adalah backend dari katalog. Dan di sini ada, karena saya menggunakan, jadi di sini aplikasi saya sudah diinstal menggunakan, maksudnya laptopnya itu berfungsi sebagai server.
Nah, di sini kita bisa lihat di apps Kontrans bahwasanya kita memakai base URL dari jaringan yang kita gunakan di mana handphone dan juga eh, ini juga harus sama gitu supaya mereka semua bisa tersambung gitu. Handphone dan laptop harus memiliki koneksi WiFi yang sama. Lalu kemudian setelah itu maka masuk di orders item. Orders item ini dari item-item sebelumnya, ini cart items ini adalah produk yang kita taruh di keranjang tapi belum di check out. Nah, ini dulu seperti ini. Kemudian ada orders dan lain-lain. Setelah itu, kita masuk ke dalam, nah sini dia. Setelah login, kita akan mulai ya. Jadi, aplikasi Biplink-nya itu sendiri bekerjanya seperti ini. Nah, saya akan men-show dulu ya dompet Sterdio ini kebetulan belum saya loginin. Saya akan login dulu. Kita masuk ke akun. Di sini saya mengetik kata sandinya. Nah, ini lagi loading ya. Nah, maka di sini ada OTP yang harus dikirimkan ke email saya. Nah, pertama-tama ini karena mengirimkan OTP, makanya di sini ada namanya TOTP. Nah, kemudian kita lihat dulu ya OTP yang dikirim. Nah, ini ada OTP-nya. Aduh, tidak kelihatan. Nah, ini ada OTP dari sebentar. Nah, ini ada OTP dari aplikasi tadi yaitu 278675. Nah, kita segera masukkan di sini keburu waktunya habis. 278675. 8675. Hampir habis. Nah, kemudian ini bisa ada saldo ya. Kita coba mengisi saldo apa yang akan terjadi ya. Di back end-nya ini yang akan terjadi ini bisa dilihat 200 sukses untuk masuk ya. Kita mau ini kita mau melakukan transaksi misal 1 juta nih, coba. Hai, sukses, selesai. Selesai tuh seperti ini. Nah, saldo kita akan bertambah-bertambah. Nah, kita juga bisa di sini ada simulasi. Saya akan melakukan simulasi mengenai bagaimana. Nah, aduh tadi belum terekam ya guys ya. Ya oke, kita ulangi ya. Yang pertama kita mau top up saldo, misal top up 1 juta bayar. Selesai. Nah, bisa dilihat back end-nya itu berproses ya aplikasinya. Nah, kemudian di sini ada simulasi coba bayar dari toko lain. Nah, ini ada simulasi ya, misal bayar. Tapi nanti saja deh ini ditunjukinnya setelah saya menunjukkan di link aslinya saja. Nah, di sini saya akan ke proses aplikasi atau checkout-nya ya. Yang pertama kita masuk ke halaman tadi ya. Di sini kita bisa lihat, misal saya ingin membeli benih ransel merah serta benih palm strip. Nah, itu bisa dilihat bahwasannya ini sudah masuk keranjang ya. Di keranjang ini kemudian saya melakukan transaksi.
Nah, di sini kita tambahkan 2 nih. Misal kita tambahkan 2, harganya 40 perak. Nah, ini di sini ada namanya dompet bayar dengan e-money. Nah, di sini kita harus melakukan verifikasi pembayaran menggunakan sidik jari. Karena sidik jari saya bermasalah, saya mengetik saja ya. Rusak gitu jadi HP-nya. Nah, setelah menunggu konfirmasi dari dashboard ini, maka akan mengarahkan ke aplikasi dompet global tersebut. Nah, ini kita bayar di sini. Kita ketiklah. Nah, kemudian kita perlu kode authenticator yang kita dapat dari Google Authentication. Mana ya? Nah, ini dia Google Authentication. Kita buka 680 076 130 253 130 253. Lalu kemudian selesai berhasil pembayarannya, maka ini akan kedirect lagi ke aplikasi Pierre tadi, seperti itu, aplikasi Pierre, katalog Pierre tadi. Nah, terus kembali ke dashboard dan saya mengarah kemudian ke beranda saya lagi, seperti itu. Nah, untuk kodenya itu sendiri di sini ada payment deepling pack. Di sini adalah mengenai pembayaran deepling itu sendiri. Apa sih pembayaran deepling itu sendiri? Di sini dijelaskan, lalu kenapa mereka semua itu bisa terhubung nih, aplikasi si tadi katalog dengan aplikasi deepling, yaitu karena didaftarkan di Android manifest.xml, yaitu di sini ada tulisannya. Saya sudah tanya, deepling pembayaran merchant dompet kampus bla bla bla, yang menandakan bahwasanya ini punya dari aplikasi katalog supaya menyambung ke sini. Kemudian di sini ada banyak kode ya, bisa dilihat. Di sini ada dompet kampus segala macam. Jadi ini adalah proses dari deeplingnya itu sendiri. Kemudian di sini ada yang namanya payment deepling, di mana di sini kita nih bisa lihat nih, ini adalah UI tadi, ini link pembayaran tidak valid atau ditemukan, misal tidak bisa, tidak ada gitu, seperti itu teman-teman. Karena proses TOTP sudah berjalan lancar, deepling juga sudah berjalan, lalu kemudian autentikator juga sudah berjalan. Nah, jadi kan untuk mendapatkan password, maksudnya jadi kan untuk membuat dompet untuk membuat backend e-money ini berjalan, maka kan diperlukan use SMTP user and then SMTP password. Ini kelupaan ya guys, jadi oke, satu materi lagi. Di sini kita itu membuat email mana yang digunakan untuk mengirimkan email SMTP. Nah, pertama gimana sih caranya? Oke, caranya daripada nunggu lama ya. Pertama kita, misalkan ini manage your account. Kemudian kita bisa lihat ke security and sign in. Kemudian kita bisa ketik di sini password. Di add password, nanti ketemu di situ. Kalian bisa bikin nih, kalau saya kan ada e-money SMTP, misal aplikasinya itu namanya SMTP UTS, misal seperti itu, kita bisa buat. Kemudian ini akan mendapatkan sandi ini. Sandi ini akan dikirimkan ke sini, backend e-money. Jadi di ENV ini kita akan memberikan SMTP user, SMTP password. Nah, ini fungsinya untuk supaya SMTP-nya itu bisa berjalan. Nah, kemudian tadi kan saya menggunakan sidik jari ya. Sidik jari itu didapat dari sini. Jadi kita membuat library, ya library bisa dilihat. Library-nya itu biometric out, itu didapat dari Bapak Ketut untuk ujian gitu. Nah, fungsinya itu untuk membaca bahwa kita ini
bisa nih apa namanya sidik jari kita itu kebaca. Biasanya sih di passback YAML, cuman apakah ada ya? Coba kita lihat di sini di passback YAML. Tentu saja pastinya ada nih guys. Coba sebentar. Run. Nah, di sini. Nah, di sini tuh ada banyak library atau package yang kita pakai ya gitu. Nah, di sini ada nih Flutter Biometric Kit. Di situ adalah alasan kenapa kita bisa pakai sidik jari karena sudah ditambahkan di passback yang kedua adalah SMTP password. Nah, kemudian di aplikasinya itu sendiri sebenarnya ada pilihan nih. Misalkan tadi saya buat aplikasi dari sini kan selesai. Nih, di sini ada pilihan kayak pakai email OTP SMTP untuk 2FA atau Google Authentication serta dari notifikasi OTP. Ini kita tinggal pilih nih mana yang mau kita pakai dan kemudian kita terapkan seperti itu. Jadi seperti itu. Nah, misal kita coba keluar juga ya. Apakah nanti kalau misalkan kita coba keluar, kita masuk lagi bisa lagi ya, guys? Coba sebentar di sini. Coba kita masuk. Nah, maka ini kan ada masukan OTP lagi. Nah, itu kita masuk nih di sini OTP-nya, masuk di email yang tadi kita daftarin ya, guys. Nah, pertama di sini bisa dilihat ya. Kode dari Omani OTP adalah misal di sini sebentar. 252453. Oke, kita kelas 252453. Oke, sudah masuk lagi. Nah, seperti itu, guys. Di sini juga ada banyak fitur, tapi belum di sini. Oh iya. Nah, di sini ada transaksi terakhir. Jadi di sini kita bisa melihat transaksi-transaksi yang ada gitu, guys. Apalagi ya, menjelaskan apalagi ya. Mungkin, oh iya. Jadi di aplikasi saya ini juga kemarin mengaktifkan di mana namanya di aplikasi katalog ini. Sebentar. Nah, di aplikasi katalog ini saya juga membuat mode gelap, tapi sayangnya mode gelapnya ini belum berjalan dengan sempurna, jadi sebagian doang gitu. Dan ini juga tombol transaksi belum, seperti itu guys. Jadi saya sudah menjelaskan tentang Flutter Biometric Kit, itu yang didapat dari package atau library yang kita buat. Kemudian kita juga, ini ada email validator, ini tuh adalah library yang dipakai untuk misal email validator ngeliat emailnya, terus Google sign in untuk kita bisa sign in lewat Google, Firebase out, Firebase code, itu karena kita menggunakan login Firebase untuk akunnya itu sendiri, seperti itu. Nah, untuk akun Firebase-nya sendiri kan tadi belum di-show ya. Oke, kita bisa lihat ya, misal Firebase. Firebase. Kita langsung aja go to console. Di sini kita bisa lihat akun-akun apa yang terdaftar di sini ya, guys. Misal kayak ini misal di tes authentication ini punya dari punya saya punya katalog. Nah, di sini bisa dilihat. Ini ada akun-akun yang tertera, terus kemudian di sign in metodenya email dan Google-nya di enable gitu. Nah, kemudian kalau kita ganti misal ke Emani, Emani itu punya dompet ya, itu di sini kita pakai dua akun nih, misal kayak Yasmin Maharani sama ini yang sign in seperti itu. Oke, karena aplikasi sudah direview, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.